Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi peserta pemilu 2024. Penertiban rencananya dilakukan bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait sebelum memasuki masa kampanye. Berkenaan dengan rencana penertiban alat peraga sosialisasi atau APS, Bawaslu menggelar rapat bersama pemerintah daerah dan KPU serta instansi terkait Selasa 31 Oktober. Rapat ini untuk menentukan dasar hukum yang bisa digunakan dalam penertiban APS. Berdasarkan kesepakatan para peserta pemilu, APS harus sudah diturunkan oleh peserta pemilu paling lambat tanggal 3 November atau ketika KPU menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD. Bawaslu menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika APS tetap terpasang hingga memasuki masa kampanye sejak tanggal 28 November hingga 10 Februari. Namun dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Waringin Timur masih akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dengan mengajukan sejumlah dasar hukum yang bisa digunakan sehingga langkah penertiban APS tidak menyalahi aturan. Penertiban APS kemungkinan akan dilakukan pada masa setelah penetapan DCT hingga sebelum memasuki masa kampanye, yakni dari rentan tanggal 4 hingga 27 November. Ketika kami Bawaslu melakukan pembiaran terhadap alat peraga sosialisasi nanti tetap berdiri sampai nanti saat beririsan atau masuk pada masa kampanye. Nah, ini kan juga menjadi ranah pembiaran atau nanti masuk pada ranah dugaan pelanggaran. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami bersama instansi terkait bagaimana supaya tidak ada pelanggaran, supaya penyelenggaraan sebelum masa kampanye dan tahapan kampanye ini berjalan tertib, tidak ada pelanggaran. Ini yang komitmen yang ingin kami bangun bersama Bawaslu, KPU dan stakeholder terkait. Ya, memang keinginan kami memang kuat, tapi kami kan menunggu arahan petunjuk dari Bawaslu Provinsi. Jangan sampai kami Bawaslu Kabupaten Kotim khususnya itu tidak salah langkah mengambil keputusan dalam hal penertiban alat peraga sosialisasi. Memang keinginan kami kuat, tetapi kami menunggu petunjuk dari Bawaslu Provinsi berdasarkan tadi hasil rapat hari ini mana payung hukum yang bisa kami pakai untuk dasar melakukan penertiban bersama Satpol PP yang berada di depan, sedangkan instansi terkait itu hanya mengawal di belakang. Ya, intinya kami niat baiknya adalah bagaimana penyelenggaraan kampanye ini bisa tertib. Itu aja intinya, tidak ada pelanggaran. Sebelum melakukan penertiban APS, Bawaslu terlebih dahulu akan menyurati seluruh peserta pemilu yang ada di Kota Waringin Timur untuk menurunkan APS yang ada secara mandiri sesuai kesepakatan sebelumnya. Jika surat berisikan himbauan itu tidak juga diindahkan, maka Bawaslu akan melakukan penertiban bersama sejumlah stakeholder terkait. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama pemuda-pemudi di daerah setempat Selasa 31 Oktober pagi menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2023. Peringatan Sumpah Pemuda jadi momen kolaborasi bersama memajukan negeri. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun di Kabupaten Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati setempat. Upacara yang dipimpin Bupati Halikinur diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Hari Sumpah Pemuda tahun 2023 ini diperingati dengan mengusung tema Bersama Memajukan Indonesia. Sesuai sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Bupati Halikinur, peringatan Sumpah Pemuda ke-95 tahun sebagai momen mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda. Semangat kolaborasi tersebutlah yang perlu terus dibangkitkan untuk bersama-sama membangun negeri. Untuk itu, Halikinur berharap seluruh elemen pemuda semakin meningkatkan kebersamaannya dalam memajukan pembangunan. Mengingat, pemuda merupakan generasi penerus yang akan menyambung estafet pembangunan ke depannya.
karena mereka lah nanti estafet pimpinan generasi penerus yang menghadapi keinginan kita Indonesia emas tahun 2045. Jadi kalau pemuda kita ini rusak, otomatis tujuan negara kita itu tidak akan tercapai. Karena mereka inilah generasi penerus yang nanti akan menjadi estafet, baik sebagai pejabat, sebagai pengusaha, sebagai masyarakat biasa. Mereka lah nanti yang bagaimana Kota Timur, Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia ini bergantung di pundak-pundak mereka itulah. Harapan kita sekali lagi, walaupun dengan perubahan zaman, dengan kemajuan teknologi, pemuda kita tidak kehilangan dari jati diri bangsanya. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Waringin Timur, Ahmad Julianto, mengajak seluruh pemuda di daerah setempat untuk berkolaborasi bersama menjadi agen pembangunan dalam bidang masing-masing. Harapan kita pemuda di Kabupaten Kota Waringin tentu sangat besar tentang pengembangan pemuda itu sendiri. Yakni kita berharap kawan-kawan pemuda yang ada di hari ini bisa menjadi lokomotif-lokomotif perubahan yang tentunya kami yang berada di sini nanti insya Allah akan semua menjadi kader bangsa yang turut akan mewarnai pembangunan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat Hari Pemuda yang ke-90. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur selalu membuka luas partisipasi pemuda untuk bersama-sama beriringan mewujudkan harapan masa depan Indonesia. Masud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menerima dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dari pemerintah daerah setempat. Kedua lembaga tersebut menerima dana hibah sebesar 50 miliar rupiah. Penyerahan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Waringin Timur ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD antara Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur dengan Ketua KPU dan Bawaslu Kota Waringin Timur Senin 30 Oktober. Dana hibah daerah tersebut diserahkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. Berdasarkan NPHD yang telah ditandatangani dalam pelaksanaan Pilkada 2024, KPU Kota Waringin Timur menerima dana hibah sebesar 40 miliar rupiah, sementara Bawaslu mendapat 10 miliar rupiah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dana hibah Pilkada harus diserahkan sebesar 40% pada tahun 2023, sementara 60% diserahkan tahun 2024. Sehingga tahun ini KPU menerima 16 miliar rupiah, sementara Bawaslu menerima 4 miliar rupiah. Penandatanganan MPHD, kerjasama antar pemerintah daerah, MPHD itu bantuan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kota Timur tahun 2024 kepada KPU Kotim dan kepada Bawaslu Kotim. Jadi ini pemerintah daerah menganggarkan untuk khusus pelaksanaan kegiatan pilkada nanti itu sebesar 40 miliar kepada KPU Kotim dan untuk Bawaslu itu sebesar 10 miliar. Nah, harapan kita dengan dana ini sehingga proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu bisa berjalan dengan lancar dan nanti tidak ada kendala khususnya di sisi pendanaan. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Meski dana hibah yang diterima tidak sesuai dengan usulan KPU dan Bawaslu karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, namun dana itu akan dipergunakan KPU dan Bawaslu secara efektif dan efisien demi kelancaran pilkada serentak di Kota Waringin Timur. Bahwa untuk anggaran pilkada itu wajib dialokasikan 40% pada tahun 2023 dan sisanya 60% pada tahun 2024. Total anggaran untuk pelaksanaan pilkada itu sebesar 40 miliar. Jadi untuk tahun 2023 ini dialokasikan sebesar 16 miliar, kemudian sisanya 24 miliar nanti pada tahun 2024. Insya Allah sudah kami perhitungkan bahwa anggaran sebesar 40 miliar itu akan cukup untuk membiayai pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada. Karena memang kita juga pada prinsipnya KPU tetap memperhatikan prinsip efektif dan efisien tentunya dengan perhatikan kemampuan keuangan daerah.
dan sedapat mungkin anggaran sebesar itu kita akan cukupkan untuk pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada tahun 2024. Untuk kami yang terima dari anggaran belanja pendapatan daerah itu sebesar 10 miliar. Di mana untuk tahap pertama ini kami dari Bawaslu Kotim dikucurkan sebesar 4 miliar rupiah untuk penggunaan anggaran di tahun 2023. Kalau berdasarkan pengajuan proposal, itu kami mengajukan sebesar 24 miliar. Namun berdasarkan review bersama pemerintah daerah melalui Bangpol dengan kemampuan anggaran daerah, akhirnya disepakati 10 miliar. Ya, memang kami memahami kondisi keuangan di daerah Kabupaten Kota Timur, sehingga kami menerima dengan anggaran 10 miliar. Berdasarkan beberapa kali review, akhirnya bisa kami cukupi untuk semua struktur mata anggaran. Selain penandatanganan NPHD, dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPU dengan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, warga 2 kelurahan di Kecamatan Kumai mengeluhkan masih banyaknya warga yang membuang sampah di sungai pembatas Desa Sungai Kapitan dan Kelurahan Candi yang menumpuk. Kebiasaan hidup bersih dan sehat, termasuk membuang sampah pada tempatnya, masih menjadi hal yang sulit dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kota Waringin Barat. Bahkan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih lebih sering terlihat. Seperti yang terlihat di Jalan Padat Karya 1, sungai pembatas antara Desa Sungai Kapitan dengan Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nampak terlihat sampah menumpuk di pinggir dan sebagian berada di dalam sungai. Berbagai macam sampah dibuang warga yang tidak bertanggung jawab di tempat itu. Di antaranya sisa-sisa makanan, barang berupa plastik, dan popok bayi yang sudah dipakai. Air sungai ini mengalir ke laut melewati Sungai Karet, Tunggul, dan Sungai Jayau pembatas antara Desa Sungai Kapitan dengan Kelurahan Kumai Hilir. Yansyah, warga Kelurahan Kumai Hilir yang bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut, menyayangkan kebiasaan buruk tersebut. Karena hal itu dinilai mencemari sungai dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lebih-lebih air sungai itu digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, di sekitar Sungai Jayau sering terjadi banjir saat musim hujan. Arahnya naik ke atas, ya sungai ini nyampainya ke atas kan, Padat Karya 1 sampai 2 dan 3 sini kan. Memang sungai ini dipakai untuk masyarakatnya, untuk nyuci, untuk mandi, untuk apa kan, segala-galanya kan di sini. Tapi buat saat ini, ya di bawah ini kan warga sini kan kebanyakan mengeluh juga kalau untuk mandi apa dan segalanya kan. Harapan kami yang di bawah sini ya maunya jangan sampai membuang di sampah di sungai lagi. Harapan kami ini. Makanya di daerah kami sini, daerah Sungai Tunggul, Sungai Jayau sini, dan di Karetan mudah rawan banjir. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten Kota Waringin Barat agar sungai tersebut tidak lagi menjadi sasaran pembuangan sampah
sehingga sungai ini bisa kembali bersih dan enak digunakan warga. Jamri, SBTV. Sebanyak 83 regu dari instansi SMA, SMK, dan juga MA antusias ikuti lomba gerak jalan, di mana lomba gerak jalan dalam rangka HUT Kobar ke-64. Ratusan peserta lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan HUT ke-64 Kabupaten Kota Waringin Barat dilepas secara simbolis oleh Asisten 3 Setda Kota Waringin Barat Syahrudin. Pelepasan tersebut dilaksanakan di lapangan Sampuraga Lama. Kegiatan pelepasan peserta lomba gerak jalan juga dihadiri oleh sebagian Forkopimda. Selain dari penyambutan HUT Kobar, lomba gerak jalan sebagai sarana untuk berolahraga guna kesehatan jasmani masyarakat. Dalam hal ini Syahrudin mengatakan bahwa kegiatan lomba gerak jalan ini kedepannya agar terus dilaksanakan dengan melibatkan sekolah, SOPD, dan juga ormas. Harapan dengan adanya kegiatan ini akan mewujudkan masyarakat yang kompak, disiplin, dan juga tertib. Harapannya adalah melalui lomba gerak jalan ini akan mewujudkan masyarakat yang kompak, yang disiplin, tertib, rapi, dan itu filosofi daripada lomba gerak jalan. Depannya klasifikasi kejuaraan itu perlu diperbanyak, tidak hanya secara umum, hanya lomba gerak jalan, tapi mungkin kostum yang paling bagus, kemudian aspek-aspek yang lain perlu untuk supaya banyak yang mendapatkan kejuaraan itu. Selain itu, Syahrudin meminta tanamkan pada diri masing-masing semboyan mensana in corpore sano, bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sehingga dengan tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tidak hanya itu, dengan tubuh yang sehat serta jiwa yang kuat, masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja sama dengan maksimal, serta membawa manfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.